Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan minta maaf karena sudah mengganggu waktu kalian. Kakak ini dari Universitas dari Uhamka. Kakak ini perkenalkan nama kakak Muhammad Rizky dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan ini teman kakak. Namanya Syarifah Madinah dari Bimbingan Konseling juga. Iya. Terus jangan langsung ke situ dong. Perkenalan kita kali. Oh iya. Oke, jadi sini kan kami dapat tugas nih di UHAMKA, tugas PLP pertama untuk observasi dan wawancara sekaligus ketua OSIS sama ketua EPK kan. Jadi sini saya mau minta tolong nih kepada ketua OSIS dan ketua MPK untuk wawancara sebentar, boleh? Ya, boleh Kak. Ayah, boleh memperkenalkan diri sebelumnya? Oke, perkenalkan nama saya Diva Rahmalia. Di sini saya sebagai ketua OSIS. Iya. Perkenalkan nama saya Anugrah Dwi Cahyo, saya sebagai ketua MPK. Kalau boleh nanya nih, sudah berapa lama sih kalian menjadi ketua OSIS dan ketua MPK di sini? Oke, kalau untuk berapa lamanya kita udah 5 bulan kurang lebih terhitung sampai bulan Januari. Jadi kita awal menjabat dan dilantik itu di bulan Agustus. MPK juga sama? Iya. Oke. Nah, selama menjadi ketua OSIS dan ketua MPK di sini, apa saja sih yang sudah kamu dapatkan selama menjabat? Misalnya kemajuan apa aja, terus pelajaran apa aja yang kamu dapetin? Mungkin dari saya dulu. Buat saya sendiri, secara umum apa yang saya dapat ini yang pasti dapat pengalaman. Karena sebelumnya juga saya emang udah lumayan aktif dalam berorganisasi. Ditambah lagi di SMA ini saya ditempatkan sebagai ketua MPK dan memang cakupannya lebih luas sih di SMA ini. Terus pengalaman saya juga bisa mendapatkan hal-hal baru seperti teman-teman baru, terus juga punya koneksi yang lebih lah sama warga sekolah di sini. Oke, selanjutnya dalam menciptakan program kerja OSIS nih, kira-kira apa aja yang menjadi patokan kalian OSIS dan MPK dalam memilih program ide? Oke, untuk memilih program kerja itu kita biasanya dari OSIS MPK 99 ini udah punya program tahunan gitu kan. Jadi dari program tahunan ini kita bisa mengembangkan kayak lewat inovasi atau lewat saran-saran siswa-siswi. Misalnya kegiatannya udah ada nih kayak gini, tapi ditambah dong lombanya kayak gini. Itu bisa jadi kita ikutin saran siswa-siswi juga, tapi tetap sesuai sama yang emang sebelumnya udah harus kita jalani. Berarti kelanjutan gitu ya dari sebelumnya. Iya kan. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kerja OSIS dalam bagaimana sih cara kerja OSIS dan MPK dalam menciptakan program kerja? Seperti kayak langkah-langkah, misalnya pertama menciptakan ide dulu, terus habis itu setelah muncul ide, habis itu ngapain? Untuk langkah-langkah biasanya yang pertama kami ngadain rapat dulu Pak. Untuk rapat ini kami saling tukar ide untuk menentukan kira-kira apa yang akan kami lakukan buat kedepannya, seperti misal program kerjanya ini kelas meeting. Kami menentukan dulu bersama-sama ide-ide apa saja lomba yang akan dilaksanakan, bagaimana kelanjutannya, dan nanti sistemnya seperti apa. Baru dibuat susunan kepanitiaannya, juga konsep acaranya seperti apa sih Pak. Tapi dengan semua yang kamu ucapkan tadi itu harus diserahkan ke guru lagi ya? Iya. Lewat proposal nyerahin ke sekolahnya. Nah, dalam menciptakan program kerja OSIS dan MPK, kira-kira apa saja yang menjadi mau betul agar siapa Apa itu belum ini? Selama menjabat. Selama kamu menjabat menjadi ketua OSIS dan MPK, program apa aja sih yang sudah tercapai atau terlaksanakan? Oke, untuk
program kerja udah lumayan banyak sih kayak kita jalanin. Yang pertama waktu awal ngejabat itu kita udah sempat ngelaksanain LDKS, dimana LDKS ini sasarannya itu kelas 10 semuanya ya. Terus juga ada program bulan bahasa, dimana ini memperingati bulan bahasa di Indonesia, itu di bulan Oktober. Terus juga ada perjusa, perkemahan Jumat Sabtu, dan terakhir juga kita ada stand 1, dimana itu kayak kegiatan kelas meeting gitu Pak. Oh, kayak bazar-bazar gitu Mas? Bukan, jadi stand itu kepanjangan dari sportivitas anak 99 gitu. Oh, jadi lebih ke arah program yang dari sebelumnya juga ya? Iya. Yang di apa? Dilanjutin lagi. Iya kayak gitu. Terus dalam mencapai program kerja tersebut ada gak hambatan dan dalam melaksanakannya? Kalau ada, kira-kira apa yang kamu dan anggota OSIS dan MPK lakukan agar program kerja tersebut berjalan dengan lancar? Kalau untuk hambatan sendiri pasti ada, dalam melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya hambatan. Contoh kayak misalnya program kerja ini bertabrakan dengan sesuatu hal lain, entah kegiatan sekolah seperti PTS atau ada kegiatan yang bertabrakan dengan jadwal sekolah. Cuma dari pihak kami sendiri biasanya kami akan diskusikan kembali, entah itu jadwal atau kegiatan yang akan dilakukan nanti akan ada perubahan seperti apa hingga bisa cocok dengan jadwal yang sudah disepakati dengan guru, sehingga hambatan tersebut juga dapat terlaksana. Selain itu mungkin dari situasi saat berjalannya suatu program kerja, mungkin ada beberapa pihak yang sangat antusias dan ada beberapa pihak yang justru kurang antusias, sehingga terjadi ketimpangan di sana. Mungkin solusi dari kami sendiri itu kami menanyakan secara menyeluruh kepada seluruh siswa-siswi apa yang ingin mereka lakukan di dalam program kerja yang akan kami laksanakan, sehingga di dalam program kerja tersebut semuanya dapat berpartisipasi dengan antusias. Oke, baik. Mungkin kamu bisa menambahkan atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup, mungkin dari yang tadi tambah sedikit sih yang antusias itu. Kadang kan siswa-siswi namanya masih remaja juga kayak antusiasnya pasti berlebihan gitu kan kalian. Nah biasanya program kerja yang di lapangan tuh kadang suka sedikit heboh atau di luar dari yang kita bayangin. Jadi solusi dari kita lebih mempertegas dari divisi keamanan gitu sih kalau lagi ada program di lapangan. Jadi supaya tetap aman dan tertib gitu siswa-siswi. Untuk saat ini program seperti apa sih yang sedang anggota OSIS dan MPK sedang kerjakan? Untuk program saat ini tuh kita lagi mempersiapkan namanya Mapper Kak. Jadi Mapper itu kepanjangan singkatan dari message paper. Ini contohnya, jadi dimana nanti siswa-siswi itu bisa menyampaikan pendapat mereka, terus bisa Mapper ini juga terbagi menjadi 2 gitu, ada Mapper yang public, ada yang private. Kalau untuk yang public ini sifatnya bisa disampaikan secara keseluruhan buat semuanya gitu. Nah nanti bakal dipajang di mading-mading sekolah, dimana siswa-siswi semuanya bisa melihat. Nah kalau untuk yang private ini dari satu orang ke orang yang lain, jadi boleh untuk ke teman, ke sahabat, buat ke guru juga boleh mengungkapkan rasa terima kasih kayak gitu. Tapi paper ini untuk keseluruhan? Iya Kak, untuk siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Kan kata kamu lagi ngerjakan ini nih. Nah sebagai ketua OSIS dan MPK, kira-kira setelah program kerja ini ada nggak sih ide-ide lain yang ingin kamu usulkan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan memajukan OSIS serta MPK? Iya Kak. Untuk selanjutnya sih kita lagi ada rencana kita mau bikin website OSIS MPK karena sebelum-sebelumnya itu belum ada. Dan kita melihat kalau sekarang kan zamannya udah mulai digital ya. Terus kayak banyak banget perkembangan di era digital, akhirnya kita lagi coba ulik tentang website dan rencananya kita mau buat website. Jadi di mana website ini nanti bisa nge-share tentang program-program OSIS, terus karya-karya siswa-siswi itu bisa ditaruh di situ kayak gitu sih. Selanjutnya apa sih yang menjadi faktor penentu bahwa program yang kalian kerjakan itu berhasil dan sukses? Ada nggak faktor yang menjadi? Sebenarnya untuk faktor tertentu itu nggak ada, karena
suatu program kalau misalnya emang udah terlaksana dengan lancar dan dengan sedikit hambatan yang dapat diselesaikan, itu kami sudah menganggap itu sudah berhasil. Terutama apabila partisipasi dari siswa-siswi juga aktif, apalagi kalau misalnya kegiatan di luar lapangan, itu euforianya sangat baik sekali sih. Oke, baik. Tapi pernah nggak kamu kayak mengalami faktor kegagalan gitu di program itu? Itu kira-kira yang kamu lakuin apa misalnya ada mengalami kegagalan? Sejauh ini dari proker yang udah kita jalanin sih kita nggak ada ngerasa kegagalan gimana ya. Mungkin untuk kekurangan di proker-proker ada, sedikit-sedikit tuh ada. Tapi setelah itu kita evaluasi supaya di proker selanjutnya itu nggak keulang lagi. Jadi sejauh ini sih belum ada kegagalan sebuah proker yang kita anggap itu proker yang gagal. Udah? Tanya. Nih, sebagai ketua OSIS dan ketua MPK, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke adik-adik kamu kelak yang ingin mau mendaftarkan sebagai calon ketua OSIS dan calon ketua MPK? Harapan kamu mungkin. Mau duluan? Oke. Harapan saya mungkin untuk adik-adik yang nanti menjadi regenerasi dari pengurus OSIS MPK yang sekarang, semoga bisa memaksimalkan potensi mereka ketika nantinya menjabat, dan juga semoga proker-proker yang sudah mereka susun bisa berjalan sesuai yang diharapkan, dan juga bisa membuat OSIS MPK 99 ini lebih berkembang dan lebih menciptakan hal-hal yang lebih baik ke depan. Terakhir nih, lalu sebagai ketua OSIS dan ketua MPK nih, dan bagian dari OSIS dan MPK, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kinerja OSIS dan MPK selama kalian menjabat sebagai ketua? Kalau dari saya pribadi, untuk dapat memajukan OSIS MPK, pengurus OSIS MPK, yang pertama kami lakukan apabila kami sudah melaksanakan suatu program kerja, itu kami nggak boleh yang namanya cepat puas. Kami juga harus tetap evaluasi diri kami sendiri, karena dalam melaksanakan suatu acara atau kegiatan itu kan pasti ada yang namanya kekurangan, dan kami berusaha untuk mengurangi hal tersebut hingga benar-benar hal tersebut tidak terulang lagi untuk program kedepannya. Jadi biar selama perjalanan kami ini, kami selalu melakukan yang namanya progres tanpa adanya regress. Baik, sebelumnya kakak berterima kasih karena kalian sudah mau membuat apa sih biasanya? Apa? Menyampaikan pertanyaan jawaban. Boleh itu kan? Gue nggak boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada ketua OSIS dan ketua MPK yang sudah membantu tugas kami. Lagi ya? Maaf ya, ini kakak emang Ada nggak terlalu pinter banget. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau pertanyaan-pertanyaan. Nggak salah, tapi aja ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang. Penutupan mah dari awal aja biar gak ngangkat dikit-dikit. Sebelumnya kakak berterima kasih kepada kalian karena sudah mau memberikan waktunya dalam wawancara ini, dan apabila ada kata-kata kakak yang kurang mengenang di hati kalian, mohon dimaafkan. Sebelumnya berterima kasih lah sebanyak-banyak. Terima kasih juga Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih ya. Udah ya? Iya. Semangat. Maksudnya Ini mau ada mata pelajaran nggak? Ada lagi Kak. Langsung pas. Terima kasih ya Kak. Maaf ya diganggu. Iya nggak apa-apa Kak. Mari Kak.